Halo guys, perkenalkan nama saya Rinda Cecilia Dekora dengan NPM 121142012108. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maniku, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan. Selamat mendengar. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran O2 dan CO2 dalam darah. Sistem pernapasan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pernapasan atas dan pernapasan bawah. Yang pertama, sistem pernapasan atas terdiri dari hidung, kerongkongan, faring, dan trakea. Yang pernapasan bawah terdiri dari bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Berikut ini adalah gambar dari sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Yang berikut pengertian fungsi sistem pernapasan. Fungsi sistem pernapasan adalah membantu tubuh menyerap oksigen dari udara serta membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung memiliki fungsi untuk mengambilkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Rongga hidung juga bisa menjaga kelembapan, suhu dan tekanan udara. Dalam melakukan fungsinya, bagian ini akan dibantu oleh tengkorak yang akan membentuk dinding hidup. Faring. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga, laring. Laring adalah bagian dari sistem pernapasan yang berperan dalam memproduksi suara. Laring terbentuk tabung berongga yang memungkinkan udara masuk ke tenggorokan, faring, ke trakea, kemudian ke paru-paru. Oleh karena itu, laring juga disebut sebagai kotak suara karena memproduksi suara lewat pita suara. Trakea. Salah satu fungsi trakea yang utama yakni menjadi penghubung dalam sistem pernapasan manusia, membawa agar udara masuk ke paru-paru saat bernapas. Ketika udara masuk ke trakea, akan menghangatkan dan membakar udara sebelum akhirnya masuk ke paru-paru. Yang kelima, bronkus. Bronkus berfungsi untuk mengatur beberapa banyak udara yang boleh masuk ke paru-paru. Selain itu, organ ini juga berperan agar oksigen sampai ke paru-paru dan memastikan bahwa karbon dioksida berhasil kembali keluar melalui mulut atau hidung. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Tanpa adanya bronkiolus, maka paru-paru baik hewan maupun manusia akan mengalami gangguan dan juga kerusakan. Yang ketujuh, alveolus. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Yang kedelapan, paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital bagi sistem pernapasan manusia. Fungsi paru-paru yang paling utama yaitu sebagai tempat bertukar oksigen dan karbon dioksida. Apabila fungsi organ paru-paru terganggu, maka bisa menyebabkan munculnya berbagai masalah pada tubuh. Kita masuk yang terakhir adalah diafragma. Diafragma berfungsi sebagai sekat antara paru-paru dan rongga perut. Organ ini juga berfungsi untuk mengatur pernapasan pada manusia. Saat kita menarik napas, diafragma akan mengencang dan turun. Gerakan ini membuat paru-paru memiliki ruang yang cukup untuk menampung udara. Demikian hasil penjelasan sistem pernapasan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.